Gawat, ini yang terjadi dengan Indonesia ke depannya. Assalamualaikum teman-teman cerita Untungs. Ada apa dengan Indonesia? Darurat kedaulatan, dengan banyaknya kebijakan hukum yang keputusannya seakan dianulir kembali. Siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan? Kali ini cerita Untungs mengundang sosok Ferry Amsiri, seorang pakar hukum dan tata negara. Saksikan kisah lengkapnya hanya di Cerita Untungs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, kembali lagi Cerita Untungs ya. Alhamdulillah akun kita dalam proses pilih lagi nih. Mudah-mudahan ya. Dan teman-teman semuanya mudah-mudahan mendapatkan keuntungan kalau menonton acara kita ya. Walaupun berbagai hal mungkin tidak bisa kita sebutkan secara langsung, tapi saya rasa penonton kita pinter-pinter kok ya. Dan kali ini tamu kita luar biasa. Kali ini yang kita udah cukup lama sih sebenarnya ingin membahas apa sih yang terjadi biasanya kita bahas di luar terus nyenggol sedikit ke dalam. Kali ini karena ada rasa kepenasaran dan juga keingintahuan gitu, dan sengaja kita pilih profil ini karena beliau kalau mengeluarkan sebuah IP itu berdasarkan data dan lumayan mind blowing ya. Dan ternyata rumahnya nggak jauh gitu ya. Wah, sekalian aja kita buka. Langsung aja kita ketemu dengan Mas Ferry Amsari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Wah, nggak tegang hidupnya? Enggak tegang, kenapa ya? Oh, enggak ya. Lebih tegang kalau Indonesia sedang bertarung di sepak bola. Oh, mantap. Nah, lebih menegangkan mana? Keadaan dalam negeri Indonesia atau sepak bola kita nih? Aduh. Kalau soal pengurusannya sih sama tegangnya ya. Sama-sama bermasalah ya. Ya ini soal manajemen yang tidak tepat saja. Mengelola sepak bola main-main juga hasilnya bisa main-main. Apalagi mengelola negara. 17.000 pulau-pulau, ratusan ragam suku, bahasa dan segala macam. Kalau dikelola secara asal-asalan, lebih mengedepankan nafsu dibandingkan negara, ya pasti menegangkan. Karena nasib hajat hidup orang banyak kan. Oh, iya tentu aja, karena tentu juga semua kan tergantung dari pemegang kebijakan gitu ya. Kalau menurut Mas Ferry sendiri, apa yang terjadi di Indonesia? Anggapan Mas Ferry? Ya, kalau dalam konteks politik ya, sebenarnya problematika dasar kita itu adalah ketidaktaatan ke konstitusi, lebih mengedepankan nafsu ya, kepentingan personal, keluarga, sahabat-sahabat kelompok tertentu dibandingkan bicara satu paket nasib anak bangsa keseluruhan. Karena yang dikedepankan nafsu, undang-undang dasar ditabrak, kepentingan publik ditabrak. Ya akhirnya yang terjadi di Indonesia adalah kepentingan dan hasrat itu, bukan aturan main yang sudah disepakati. Konstitusi kita itu kan aturan main. Kita sepakat. Ini apapun proses, ini yang harus ditaati sebagai fair play-nya. Jadi Anda tidak bisa mengedepankan nafsu Anda, keluarga Anda, sanak famili Anda, teman-teman Anda. Tapi mari kedepankan apa yang dituliskan konstitusi supaya seluruh orang yang punya hasrat itu dibatasi. Nah di Indonesia gitu, ini konstitusi diabaikan, ini yang kemudian dijalankan. Kalau dalam pendekatan agama, kalau hasrat dikedepankan, sementara Al-Quran dan hadisnya, ini gara-gara Mas Ari nih. Al-Quran dan hadisnya ya diabaikan, yang ke depan ya kekacauan, berantakan. Jadi ngambilnya prasmanan gitu ya. Mana yang dibutuhin aja gitu. Dibutuhin. Oh gitu. Nah kalau maksudnya peraturan kan sudah dibuat untuk disepakati bersama untuk kemudian fair play. Nah sekarang kan banyak yang mengatakan bahwa apa yang dijalankan sekarang ini nggak fair gitu, nggak fair play. Loh, kalau orang tahu nggak fair play kenapa nggak ditindak? Sudah mau ditindak kan, peringatan darurat kemarin kan begitu. Menurut saya bagus sekali ya publik menjadi warga negara yang sadar begitu ya, bahwa ada sesuatu yang tidak fair. Mereka kemudian merespon sebagai gambaran kedaulatan publik. Sudah ditindak dan memang harus diakui kesadaran publik kita itu zigzag juga.
begitu sudah selesai belum tuntas ya Selesai. selesai, semangatnya hilang juga. Padahal kan harus banyak, menurut saya banyak yang harus dituntaskan setuntas-tuntasnya terlebih dahulu, baru kemudian publik bisa kembali pulang ke rumah, kurang lebih quote and quote ya, untuk agar kepentingan politik itu ada di pagar, jadi tidak sesuka hati mengubah keadaan gitu ya. Nggak bisa si A maju karena ini kebutuhan kasih sayang seorang ayah terhadap anak misalnya, atau pilihan politik lain, lalu diubah saja aturannya. Nah, orang kan melihat relasi yang ini relasi keluarga atau kepentingan bangsa, orang bisa paham. Itu yang membuat publik akhirnya melihat gak nyaman nih dengan situasi begini, padahal konstitusinya ada, ditabrak. Dan kemarin itu kan sampai kepada puncaknya ya, sudah ditabrak yang pertama aturan main, diubah di tengah jalan, lalu kemudian mau diproses yang kedua ya, di pengadilan lain. Itu yang kemudian orang berpikir ini nggak benar nih, harus dikembalikan kepada keadaban berkonstitusinya. Nah itulah yang terjadi kemarin. Nah soal kenapa itu bisa terjadi ya hasrat politik, Mas Ari. Kenapa misalnya orang suka membentuk di pilkada besok ini calon tunggal? Alasannya hasrat politik. Ya banyak yang calon tunggal kan sekarang nih. 41, gambaran dari 43 ke 41 mungkin kurang sedikit ya 40-an, karena peraturannya berubah-ubah. Ya itu soal hasrat. Jadi ngapain harus ada kompetitor kalau bisa menang dengan cara mudah? Ya buat calon tunggal, beli semua perahu, beli semua partai yang punya hak untuk mengajukan calon, sehingga pertarungan nggak fair ya. Padahal kan esensi berpemilu itu adalah membangun kompetisi yang fair, agar masing-masing calon bisa memperagakan visi misi programnya kepada publik. Publik punya pilihan alternatif. Kan hak publik kan untuk memilih. Ini tidak ada pilihan, satu calon tunggal, satu kotak kosong. Kotak kosong nggak bisa bicara visi dan misi. Kenapa konsep berpemilu, berdemokrasi sekonyol ini bisa terjadi? Ya karena ada yang punya hasrat kepentingan besar, ingin menang gitu ya. Nah, jadi bernegara kalau hasrat itu lebih di depan dibandingkan konstitusi, ya beginilah yang terjadi. Ya kan kalau dilihat dari penjelasan Mas Ferry tadi kan seolah-olah memang kan terlihat ini sekarang ada yang lagi nggak fair, tapi fair tapi nggak fair gitu maksudnya. Fair yang dibuat-buat ya. Iya, maksudnya misalnya jadi seolah-olah anggapan Mas Ferry tadi bahwa ini ada yang main nggak fair tapi membuat koridor fair. Iya, seolah-olah frame-nya udah dibikin fair, nggak fair jadi fair. Gitu. Tapi semua orang paham dengan itu. Iya paham lah. Kenapa orang lihat kemudian paham gitu, tapi kemudian pun nggak bisa berbuat apa-apa? Apa yang menyebabkan itu? Sebagaimana banyak siklus bernegara ya, orang kan berproses. Warga negara kita juga berproses. Dia nonton channelnya Mas Ari, dia paham, ya, tapi belum tentu bergerak. Dia menunggu proses. Nah, kadangkala orang mau bergerak, tapi sumbunya belum dibakar, begitu ya. Maksudnya triggernya tidak ada. Nggak ada trigger ya. Nah, adapun trigger, mungkin isunya tidak menarik. Jadi khasnya orang Indonesia dia menunggu. Begitu karena sudah ditahan semua, letupannya biasanya lebih besar, begitu ya. Dan apa yang terjadi di beberapa periode kesejarahan kita ya, kita punya 65, 75 begitu ya, kita punya 98, kita punya 2019, kita punya kemarin 2024, punya siklusnya masing-masing. Ya. Dan kalau dilihat ya, gerak-gerak besar yang timbul itu biasanya muncul karena gerakan awal ya. Ada prosesnya. 98 mungkin lama menunggu proses rangkaian kecil ya.
Juga 2019 karena rangkaian-rangkaian kecil. Orang waktu 2019 kalau Mas Ari ingat, dulu masih banyak sekelompok orang yang ragu apakah dia orang baik atau bukan, gitu ya. Ya. Berdebat begitu ya. Ini orang baik karena ya ada keluguan di dalamnya, Ya. ada malaikat dari gorong-gorong di dalamnya, ada kebaikan-kebaikan yang mau disentuh begitu ya. Tapi lama-lama orang mulai bisa bicara sadar ya bahwa ada pengerusakan di KPK, tujuannya politis. Ya. KPK itu memantau banyak hal. Sehingga dulu ada penyimpangan ditangkap KPK. Di politik ada penyimpangan ditangkap KPK. Di pengadaan barang dan jasa ada penyimpangan ditangkap KPK. Jadi orang nggak bisa kelewatan betul. Ya. Sekarang KPK-nya orang sadar, KPK-nya yang dimatikan supaya yang lain bisa kelewatan gitu ya. Diubah undang-undangnya sesuka hati, aturan mainnya diganti-ganti ya. Peradilan diikut campuri dan segala macam. Data yang kita bisa lihat, orang sudah sentimen gitu ya. Cuman seringkali orang politik itu memberikan gambaran di permukaan baik-baik saja supaya kepentingan mereka tidak terganggu. Misalnya dijelaskan sangat baik oleh Kang Abdullah Fattah ya. Kalau hasil survei mengatakan saya 70% hingga 78% menyukai si X gitu ya. Ya wajar karena orang Indonesia tipologinya itu berbeda dengan yang lain. Orang Indonesia punya kesadaran dan sisi ketimuran yang berbeda. Mas Ari ditanya, Ferry Amsari baik nggak? Karena Ferry Amsari mau berhenti sebentar lagi. Ya baik deh, lumayan lah begitu ya. Tapi kalau digali lebih dalam, misalnya publik misalnya. Puas nggak gitu? Misalnya bagaimana lapangan kerja saat ini? Berat nggak ditemukan? Oh berat gitu ya. Bagaimana harga kebutuhan pokok? Oh mahal gitu ya. Bagaimana harga minyak? Oh naik gitu ya. Kalau disimpulkan ini sebenarnya nggak puas. Tapi kalau pertanyaannya direkayasa dengan konteks kultural orang Indonesia, seakan-akan puas. Nah itu yang terjadi, orang Indonesia itu cenderung ya sabar menunggu, tapi begitu kemudian amarahnya menumpuk, ledakannya luar biasa. Yang terjadi di politisi kita sering mempermainkan ya perasaan orang Indonesia. Ya. Misalnya kalau diingat 2019 kan kita demo besar-besaran juga itu KPK, KUHP dan segala macam. Tapi orang kan pandai, orang politik ini ya. Tarik dulu gitu ya. Gagal, batal gitu ya. Begitu tensi amarah turun, mereka jalankan, KUHP diganti, undang-undang KPK diubah, undang-undang Minerba dibuat, undang-undang MK diubah, diganti segala macam. Padahal mereka janjinya tidak mau mengubah. Nah, itu yang menyebabkan menurut saya orang politisi sering memanfaatkan orang Indonesia. Di pemilu kita juga sering dimanfaatkan, Mas Ari. Tapi kalau menumpuk terus kan lama-lama akan jadi sesuatu yang iya dong, yang besar sekali, bukan besar biasa aja. Ini kan letupan-letupan kecil yang sepertinya ya ibaratnya kalau malam kalau udah gelap banget, bentar lagi matahari terbit. Iya. Jadi kalau ibaratnya kalau memang ada arus air kencang, ditahan di depannya, pasti bocor ke samping lah, dan meledak itu bisa. Apa itu nggak diantisipasi oleh pihak-pihak yang kira-kira sekarang sedang mengatur? Orang politik kita kadang-kadang melupakan itu. Dia lebih cenderung ya, mempermainkan perasaan publik. Nanti potensi ledakannya tidak dipertimbangkan. Makanya kalau kita belajar sejarah ya dengan gerakan-gerakan itu, kalau dilakukan hal yang serupa terus ya, publik akhirnya ya seperti contoh yang Mas Ari sampaikan, kalau ditahan di arus utamanya, dia akan meledak kemana-mana, malah merusakkan sistem gitu ya. Nah, bagi saya harusnya politisi belajar itu ya. Dia kemudian menyadari dampak sosial politik bagi masyarakat, bagi bangsa ini ke depannya akan seperti apa. Kalau kita lihat sekarang seperti ini nih, ini seolah-olah sistem demokrasi ini boleh bilang fail nggak? Sistem demokrasi karena buatan manusia ya pasti banyak kelemahan, banyak sekali kelemahan. Flow-nya banyak sih. Iya.
Tapi untuk dikatakan gagal sepenuhnya belum sampai ke sana. Ya, kita masih punya harapan. Ya. Pertama, Enggak, maksud saya di Indonesia. di Indonesia kita masih punya harapan. Kenapa masih punya harapan? Satu, akan ada transisi politik. Ya. 20 Oktober akan berganti. Ya. Punya banyak catatan terhadap Pak Prabowo yang akan menggantikan, tetapi bukan berarti tidak bisa membangun harapan. Ya. Ya. Beliau kan cukup berusia, umurnya juga sudah sepuh ya. Saya memperkirakan akan ada pikiran sebagaimana orang sepuh lainnya untuk meninggalkan legacy. Mudah-mudahan transisinya akan jauh lebih baik. Jadi apa yang dirusak selama ini oleh yang sebelumnya itu akan diperbaiki. Tapi bukan berarti karena sistemnya banyak bermasalah, terutama kinerja partai politik kita ya. Karena yang mengisi ruang-ruang kekuasaan itu kan partai politik. Ya. Kalau partai politiknya tidak benar ya tidak benar semua gitu ya. Karena eksekutif, legislatif, yudikatif ya, lembaga independen semua ada peran partai politik di dalamnya. Jadi kalau partai politik tidak dibenarkan menjadi lebih baik ya akan bermasalah. Nah, kita ada proses transisi. Kedua, akan ada fase yang menurut saya dan teman-teman sebagai fase vivere pericoloso. Ini bahasa Bung Karno lama ya. Zaman kehancuran partai politik. Bukan partainya hancur, tetapi tabiatnya hancur. Kita itu kan sekarang berpartai cenderung mengedepankan personal. Partai dibangun oleh kekuasaan tunggal orang. Gitu ya. Personifikasi ya. Ya, personifikasi. Nah, figur-figur inti di partai sudah sangat tua, sudah sangat sepuh. Ya. Kalau perkiraan teman-teman tepat ya, kalau ternyata terjadi sesuatu, ini akan terjadi keributan maha besar di partai-partai. Partai-partai akan ribut, hancurkan partai, dan mestinya partai berpikir untuk berbenah ketika itu. Ada harapan di sana. Ya. Tapi sekali lagi dari harapan-harapan itu bukan berarti tidak muncul potensi kekacauan baru ya. Misalnya partai tidak cermat untuk membenahi keadaan, makin rusak tuh. Kan biang masalahnya ada di partai gitu ya. Partai tidak siap dan tidak mau untuk berbenah. Proses kandidasi buruk, proses seleksi lembaga-lembaga negara bermasalah gitu ya. Yang dipilih orang yang bermasalah ya. Tiba-tiba ini di komunitas kita aja, teman-teman yang punya pengalaman akan kita pimpin, akan kita minta menjadi leader kan, jadi pemimpin. Di partai kan harusnya begitu. Ya. Kader yang berpengalaman dipilih, diatur sedemikian rupa, yang terbaik kita taruh di pimpin. Suksesor lah ya. Ya. Nah ini ada orang yang baru masuk, tidak punya pengalaman, dipilih. Nah itu artinya kan ada potensi ya, kekacauan ke depan yang luar biasa. Jadi selain ada potensi baik, ke depan juga akan ada potensi buruk. Jadi sepertinya hierarki yang sudah ada gitu atau yang sudah dibangun, dirintis, sekarang pakem-pakem itu sedang susunannya sedang nggak beraturan di beberapa partai. Sedang acak. Sedang acak. Ini terjadi di partai atau di kepolisian juga atau di angkatan bersenjata juga atau? Hampir di seluruh lini kehidupan berbangsa dan bernegara kita itu tidak tertib. Misal contoh Mas Ari, di Undang-Undang Dasar pasal 30 pertahanan dan keamanan kita diurus dua institusi, TNI dan kepolisian. Tugas mereka harus profesional. Kalau mereka tidak profesional kacau nih. Tapi dua institusi ini yang paling dianaktirikan di Republik ya. Biasanya gajinya tidak terlalu layak untuk hidup, tidak ada fasilitas yang memadai. Akhirnya ada ruang bagi mereka untuk menyimpangkan kewenangan yang ada, mengabaikan banyak hal. Nah, harusnya mereka diberikan kelayakan hidup yang baik sehingga mereka bekerja secara profesional di wilayah mereka sendiri-sendiri. Karena mereka tidak dikelola profesional, ya. Yang dapat keuntungan orang-orang politik. Jadi memanfaatkan mereka, menggunakan mereka, sehingga akhirnya kejahatan tidak diurus, yang lain yang diurus begitu ya.
Nah, ini yang menyebabkan profesionalitas bernegara kita itu out-outan. Politisinya bermasalah tidak ada yang nanggapin karena ya pertahanan dan keamanannya sibuk ya ngurus kesejahteraan dan segala macam. Politisinya karena sudah tidak mengurus negara dengan benar, ekonomi kita tidak benar ya. Dinikmati segelintir orang, rakyat kita tidak mendapatkan akses kepada ekonominya sendiri. Alamnya kaya tetapi penduduknya miskin gitu ya. Jadi kacau. Karena ada kekacauan-kekacauan, orang akhirnya dilarang bicara soal kebenaran. Ada orang bicara kebenaran dihalang-halangi begitu ya. Karena subsistemnya sudah rusak semua. Jadi sistemnya mau menjadi terganggu dengan sendirinya. Jadi di banyak lini kita itu tidak diurus secara benar berdasarkan konstitusi kita di ruang apa saja. Berarti siapapun nanti yang misalnya punya niatan untuk memperbaiki keadaan, berarti PR-nya banyak banget dong nih. Oh banyak. Di seluruh lini. Siapapun itu ya, siapapun ya. yang punya kemudian saya harus memperbaiki keadaan sekarang misalnya. Berarti PR-nya benar-benar hampir di semua lini. Apa berarti semuanya rusak semua lini itu bagaimana? Ya contoh misalnya ya, seluruh lini itu bermasalah. Kita berharap kepada presiden karena konsep kita presidensial, artinya sederhananya semua bergantung kepada individu yang bernama presiden untuk memimpin negara dan pemerintahan. Karena itu dia disebut kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Kalau orang ini mengedepankan nafsunya dan kelompoknya, ya kesanalah kepengurusan negara. Kalau dia mengedepankan konstitusi dan warga negaranya, dia tidak mudah. Dia menghadapi orang-orang yang nafsu yang punya kepentingan berbeda itu. Jadi pekerjaan pasti tidak mudah. Solusinya ya ke konstitusi. Nah sekarang ada gambaran misalnya presiden terpilih mau memperlebar kabinet gitu ya. Menjadi 44 kementerian. Menterinya besok 44 minimal, maksimal. Itu tidak efektif sama sekali. Karena kinerja yang terbaik adalah kinerja yang kemudian lebih kecil kabinetnya. Kabinet itu Mas Ari artinya ya ruangan kabinet. Lemari kabinet itu kan ruangannya kecil-kecil ya. Ini kabinet nih, ruangan kecil ini. Ceritanya dulu para raja sebelum berhadapan dengan parlemen ngumpul dulu di ruangan kabinet, ruang kecil. Kabinet juga artinya juga ruang kecil. Kabin ya gitu ya. Iya kabin. Jadi dipanggillah orang itu masuk ruangan kabin itu. Karena ruangannya kecil, itu orang yang diajak masuk oleh raja sebelum bertemu parlemen adalah orang-orang kepercayaannya. Karena ruang kecilnya jumlah orangnya sedikit gitu ya. Makanya disebut orang-orang yang di dalam kabin itu kabinet. Kabinetnya raja. Nah artinya kabinet itu dari awal dirancang kecil, sedikit orang. Di era Pak Jokowi di West Wing itu istilah sayap barat itu pakai istilah presidensial di Amerika tuh orang-orangnya presiden. Di West Wing istana kita itu ada 4 pintunya. Mensesnek, KSP, staf presiden, sekretariat kabinet, dan sekarang protokoler humas kepresidenan. 4 pintunya. Pasti nggak efektif tuh Mas Ari. Kalau di negara yang maju cuma 1 saja pintunya. Jadi orang sudah merancang kabinet sudah tidak efektif, sudah pasti kinerjanya tidak efektif. Ngapain bangun menteri jumlahnya 44? Misalnya Kementerian Pendidikan dipisah dengan kebudayaan. Ya kurang lebih 1 ngurus pendidikan tinggi, 1 yang pendidikan yang non tingginya, rendahnya gitu ya. Ngapain gitu ya? Kenapa tidak disatukan? Kenapa ngurus lingkungan hidup dengan desa dipisahkan, padahal lahannya sama. Akibatnya nanti buat satu peraturan berbeda dengan peraturan di Kementerian Tumpang tindih bertabrakan, nggak efektif. Jadi mesti sederhana. Yang kemudian wilayah kerjanya sama, kasih saja 1 menteri. Kalau orang berkata gini, kalau diperkecil tentu akan ada kerugian. Kementerian-kementerian yang sudah ada bagaimana? Solusinya gampang, kementerian yang ada dipertahankan, tapi 1 orang menteri dapat memimpin beberapa kementerian, supaya tidak saling tabrakan. Dulu sudah diusulkan oleh Pusat Studi Konstitusi tempat saya dulu bekerja, diusulkan begitu Presiden Jokowi jadi kita usulkan cukup 21 menteri saja.
supaya efektif. Kan beliau kan langsing orangnya, ya, Ya, langsing lah, jangan langsing ya. obesitas lah. Heeh. Ya, nanti susah lari kayak saya begitu ya. Jadi sederhana itu akan membangun kabinet efektif. Nah, sekarang ada rencana 44. Nah, ini menurut saya, dugaan saya ya, presiden terpilih sedang disandera oleh kepentingan koalisi partai-partai. Caranya? Ya, dia bilang 44 supaya jatah kursi menterinya bertambah kan. Jadi presiden disuruh nambah kursi, Iya. tujuannya untuk nambah kursi jatahnya partai. Padahal itu sama sekali tidak efektif. Oleh karena itu presiden terpilih jangan mau sandera oleh kepentingan partai politik. Jadi presiden terpilih yang menentukan paling efektif gini. Kalau perlu Anda semua dapatnya satu jatah menteri. Nah, itu akan jauh lebih efektif karena sebenarnya kita sadar perebutan kekuasaan itu adalah perebutan atas kepentingan kan. Ya. Jadi boleh mereka cari makan, tapi jangan kemudian hak rakyat untuk dapat makan hidup sejahtera juga digadaikan. Jadi ya udah nih satu jatah menteri untuk partai tertentu, nanti dia bisa mengelola berapa kementerian. Nah, sekarang sayangnya tidak dikelola dengan baik. Orang Indonesia itu maunya dapat jabatan, Mas Ari. Jadi kalau jatah satu partai satu kementerian, kita yang lain gimana? Kita kan mau juga jadi menteri. Jadi mereka memikirkan kursi mereka. Nah, itu yang sulit. Ini dari penggambaran Mas Peri tadi berarti bahwa apakah di pemerintahan kita kementerian atau menteri atau yang menjabat itu lebih kepada jatah partai, bukan dari kebutuhan negara. Nah, itu Bukan problematika. dari kebutuhan rakyat, butuhnya ini, butuhnya ini, ada nih orangnya yang paling cocok dan dipilih adalah orang yang kompeten. Ya. Ini seolah-olah kalau dari penggambaran tadi, partai ini belum dapat ini kementeriannya gitu. Yang duduk juga bukan yang kompeten, yang duduk adalah karena memang jatahnya dia. Yes, persis. Apa begitu negara kita? Persis. Jadi orang bicara jatah saya apa, bagian saya bagaimana, bukan kepentingan rakyat bagaimana dikelola. Nah, itu problematikanya. Makanya saya tuh sering iseng nantangin teman-teman ya. Sebutkan di antara menteri-menteri ini mana yang tidak kompeten. Wah, bisa sebut banyak itu orang-orang. Nanti di off air deh kita bisa tantang Mas Hari, sebutkan di antara menteri-menteri yang tidak kompeten, pasti banyak disebut itu. Ini nonton tahu nih kita ngomongin nahan. Siapa dan sudah tahu lah penontonnya. Ngomongin nahan aja nih, aduh. Ya, tapi penonton pintar-pintar ya. Pasti pintar-pintar, pasti tahu itu menteri mana saja yang bermasalah dan mana saja yang kemudian tidak kompeten sama sekali. Makanya saya tertawa saja kalau ada orang-orang partai menjelang pergantian presiden dan pembentukan kabinet, lalu ngomongnya ini kabinet akan kita buat kabinet zaken, kabinet para ahli, para profesional. Ya nggak mungkin loh. Ini semua kabinet yang diisi oleh orang partai dan kepentingan partai politik. Kalau kabinet zaken sudah pasti kecil jumlahnya, ahlinya sudah ternama. Kita bisa sebut ahli ekonomi siapa, ya. Ahli hukum siapa, ahli politik siapa, ahli perdagangan siapa, ahli pertanian siapa. Terbatas jumlah orangnya. Tinggal mereka dijadikan ahli. Tapi kan ini kan tidak tiba-tiba mereka atau mungkin hire satu kelompok itu mereka yang kerja gitu. Iya, itu gagasan kabinet zaken. Berarti kan jelas dong, berarti yang duduk berarti bukan yang kompeten dong. Ya karena mereka sudah minta kan sebelum 20 Oktober. Partai-partai sudah bersurat kepada presiden terpilih minta jatahnya berapa. Ada yang partai sebut 5 nama dari kami, 8 nama dari kami, 4 nama dari kami, 2 nama dari kami. Jadi sudah disandera wacana isi kepala presiden terpilih sebelum nanti dilantik. Dipaksa untuk menentukan pilihan. Padahal kan belum tentu juga nama-nama itu punya kapasitas yang sesuai dengan presiden. Berarti di partai-partai juga mereka lebih mementingkan kepentingan partai dibanding rakyat. Ya, begitu. Ya. Karena kalau saya sih membahasakan di Indonesia itu enggak ada partai politik, Mas Ari. Iya. Karena partai politik itu kan dibentuk gini. Kita sama satu visi, ideologi kita sama. Yuk cara berjuang kita sama. Masuk partai yang sama kan gitu ya. Artinya ada sekelompok orang sama ideologi, perjuangannya sama, arah politiknya. Itu partai politik. Di Indonesia ada nggak yang begitu?
Ada nggak partai yang digerakkan kepentingan bersama, lalu kader partainya membuat pilihan, membuat kebijakan, ini arah perjuangan? Nggak ada. Sekarang jadi nggak ada. Di Indonesia itu adanya adalah perusahaan keluarga yang disebut partai. Terus apa yang bisa dilakukan rakyat kalau gitu? Nah, rakyat saya pikir sudah mulai kritis ya. Nah, cuman harus punya strategi yang mumpuni. Misalnya, salah satu yang sering saya contohkan, kalau rakyat punya hak pilih, rakyat juga harus punya hak untuk memecat. Masuk akal. Sekarang Mas Ari, kita punya hak pilih yang memecat ketua partai. Jadi begitu mereka terpilih, mereka lebih takut sama yang mecat. Ada nggak negara yang berikan kewenangan rakyatnya untuk memecat? Ada, banyak. Di mana contohnya? Sensitivitas anggota parlemen itu hanya terjadi menjelang pemilu sampai pemilu. Setelah pemilu nggak sensitif lagi. Jadi kalau ada bencana menjelang pemilu itu rajin turun semua tuh ke tempat bencana. Tapi setelah pemilu ada bencana, nggak ada yang turun. Soalnya belum pemilu. Belum pemilu. Bandingkan di beberapa negara maju ya. Kalau ada bencana itu turun sekali. Saya punya pengalaman ya waktu sekolah. Kalau ada warga miskin, mau pemilu tidak pemilu, pasti mereka akan datang. Ya. Obama itu rajin dulu betul untuk datangin homeless, datang kasih makanan, terus kampanye partainya diperbolehkan. Ini dari partai saya makanan, saya dari Partai Demokrat, visi misi kami begini.